Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Hamdan Yuafiq, SOS MSOS, selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Teknologi Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait perkembangan teknologi media dakwah. Kawan-kawan, capaian akhir mata kuliah yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu ada 4 unsur. Pertama yaitu unsur sikap terkait religiusitas, jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, proaktif. Unsur kedua yaitu unsur pengetahuan, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami sejarah dan konsep teknologi dakwah. Yang keempat yaitu keterampilan khusus. Mahasiswa diharapkan mampu merancang dakwah digital seperti kegiatan podcast, video, media sosial, dan website. Sebelum masuk pada materi utama, kita baca terlebih dahulu bersama Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dari surat tersebut diharapkan mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam bisa menjadi panutan, bisa juga menjadi pedoman ketika mahasiswa aktif dan terjun langsung di masyarakat. Baik, materi pertama kita yaitu terkait media. Makna media? Kita sering di era digital ini membaca atau mendengar kata media. Media berasal dari bahasa Latin medium yang artinya perantara atau penghubung. Media secara bahasa merupakan segala bentuk saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Media adalah saluran yang digunakan dalam ilmu dakwah untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah dari dai kepada mad'u. Media dalam konteks dakwah. Media dakwah merupakan alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah ajaran Islam kepada khalayak. Dalam hal dakwah, media digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah dari dai kepada mad'u agar informasi atau pesan dakwah yang tersampaikan lebih efektif dan sesuai dengan kondisi zaman. Kita tahu saat ini kita masuk di era tsunami media. Setiap detik, setiap menit, perkembangan informasi, pesan dakwah juga berkembang sangat pesat. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa penting untuk belajar terkait perkembangan teknologi dakwah di era saat ini. Jenis dan media dakwah. Kita tahu perkembangan teknologi sangat pesat, mulai dari media dakwah tradisional hingga media dakwah digital. Pertama yaitu media dakwah tradisional. Salah satunya yakni contoh mimbar masjid. Ini setiap minggu yang laki-laki pasti melakukan sholat Jum'ah dan mendengarkan khutbah. Kedua yaitu majelis taklim. Tiga yaitu khutbah. Keempat ceramah langsung. Ini banyak kita lihat di era saat ini, contoh-contoh daripada kiai-kiai yang melakukan dakwah menggunakan media tradisional yang dikemas dengan dibantu alat-alat modern saat ini. Baik, contoh media jenis media dakwah tradisional ini kita tahu salah satu inisiatornya kita belajar sejarah yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga melaksanakan dakwahnya di tengah masyarakat Nusantara dengan cara mengakulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan asli masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga menggunakan metode dakwah yaitu pendekatan kebudayaan dengan kebudayaan wayang kulit, yang mana kita tahu masyarakat Nusantara yaitu penganut animisme dinamisme. Mereka tidak bisa didekati tekstual Al-Quran maupun Al-Hadis secara langsung. Strategi yang digunakan oleh Sunan Kalijaga yaitu melakukan pendekatan melalui akulturasi kebudayaan. Jenis media dakwah yang kedua yaitu media cetak. Ini ada buku, majalah Islam, dan brosur dakwah. 3 ada media elektronik. Di media elektronik ada radio, televisi, dan yang terakhir yaitu media digital.
Perkembangan teknologi tidak bisa kita bendung karena itu adalah sebuah kemajuan era modern saat ini, di mana masyarakat terus berkembang dari era tradisional menuju era modern. Perkembangan teknologi media dakwah di Indonesia mengalami lompatan signifikan seiring pesatnya transformasi digital dalam kehidupan masyarakat. Media dakwah yang semula terbatas pada mimbar masjid, pengajian langsung, dan media cetak kini bergeser ke arah media digital seperti televisi, radio, media sosial, serta platform streaming lainnya. Transformasi ini membawa perubahan dalam metode penyampaian pesan keagamaan agar lebih cepat, luas, dan interaktif. Melalui teknologi, pesan dakwah kini dapat menjangkau masyarakat lintas usia, geografis, bahkan lintas budaya dalam waktu singkat. Dan dengan format yang lebih variatif seperti video pendek, podcast, hingga konten dakwah visual. Salah satu contoh nyata dari pemanfaatan teknologi dakwah di Indonesia adalah Masyarakat Nahdlatul Ulama. NU memanfaatkan berbagai platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan media daring lainnya untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman yang moderat dan rahmatan lil alamin. Sosok-sosok seperti Gus Baha, Gus Ikdam, dan Gus Miftah menjadi figur sentral dalam dakwah digital Nahdlatul Ulama seperti NU Online. Ceramah-ceramah mereka diunggah dan dibagikan secara luas, menjangkau jutaan audien dan menegaskan peran Nahdlatul Ulama sebagai pionir dalam dakwah digital berbasis nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang toleran dan kontekstual. Contoh peran nyata media dalam dakwah. Kita mengetahui bersama ada Gus yang hari ini sedang viral di jagat media sosial. Ada Gus Ikdam ya, yang masuk 3 hingga 4 tahun akhir kali ini sebagai tokoh viral terkait keagamaan di media YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Ada lagi contoh dakwah menggunakan media sosial Instagram. Ada lagi berbagai podcast kajian keislaman yang bisa kita akses kapan saja. Ada Habib Ja'far Al-Hadar dan masih banyak pilihan lainnya terkait pilihan podcast keislaman. Baik, itu kawan-kawan yang materi yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah perkembangan teknologi media dakwah. Kali ini akan kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Ila liqa, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.